iPad paling ekonomis yang dirilis sama Apple di tahun 2025 ini sangat menarik buat dipakai. Kenapa? Karena dengan harga yang dibawanya dan chipset yang dihadirkan di iPad 11 ini, saya rasa iPad ini tuh cocok buat kebanyakan orang. Buat kerja harian, buat bikin konten, udah sangat nyaman. Ini dia pengalaman saya bareng iPad 11 A16 dan sehebat apa dan semenarik apa sih iPad 11 ini? Simak video lengkapnya berikut ini. Dijual di rentang harga mulai dari 6 jutaan, untuk yang varian terendahnya, saya bisa bilang Apple iPad Gen 11 ini adalah seri iPad terbaru dengan harga yang paling ekonomis. Punya harga semurah itu, apakah banyak hal yang akhirnya harus dikorbanin sama Apple dan bikin si iPad ini jadi nggak menarik lagi? Terus kalau dibandingin sama tablet Android yang dijual di rentang harga yang sama, apakah iPad generasi 11 ini masih terlihat menarik? Kita bahas soal desainnya dulu. Secara desain, iPad 11 ini tuh ya sama aja kayak iPad 10 yang udah dirilis sebelumnya. Dan secara material dia juga udah pakai aluminium dan terasa sangat solid dan mewah juga. Ciri khasnya Apple dan semua iPad seperti inilah desainnya. Dan saya pribadi sangat suka dan gak ada komplain untuk desain dari iPad. Punya ukuran layar 11 inci dan punya screen to body ratio mencapai 80,1%, buat saya iPad Gen 11 ini looknya masih enak buat dilihat. Karena iPad Air generasi terbaru juga masih punya bahasa desain yang sama kayak si iPad Gen 11 ini. Bobotnya juga tergolong ringan kalau tanpa case dan terasa nyaman kalau mau dibawa kemana-mana. Untuk layarnya sendiri, dia masih pakai panel IPS LCD dengan teknologi yang Apple sebut Liquid Retina Display. Untuk dipandang mengonsumsi konten, baik itu video maupun main game, buat saya udah enak dan nyaman banget. Tentunya nggak usah berharap layar iPad ini punya refresh rate di atas 60Hz ya. Perlu kamu tahu juga kalau pada layar iPad Gen 11 ini seperti ada gap antara panel layar dan juga lapisan kaca touchscreen-nya. Nggak kayak seri lainnya seperti seri Air, Mini, bahkan Pro-nya yang udah full laminated. Di iPad Gen 11 ini masih terlihat gapnya. Namun ini harus dilihat dengan detail. Kalau dilihat dengan angle normal penggunaan kebanyakan orang, saya rasa nggak akan terasa. Hal ini juga nggak mengganggu performa, cuma bikin layarnya jadi lebih reflektif aja dibanding layar iPad lainnya. By the way, karena saya pakai screen protector jenis Paperlike, jadi refleksi di layar sedikit redam. Dengan konsekuensi layar jadi kurang jernih rasanya. iPad generasi 11 ini punya chipset yang sama dengan iPhone 15 yang dirilis tahun lalu. Dan karena chipset itu masih kencang dan masih sangat aman buat dipakai setiap hari, jadi saya ngerasa iPad 11 ini tuh juga masih sangat nyaman dan sangat kencang buat digunakan pekerjaan harian. Menggunakan chipset A16 Bionic dengan pabrikasi 4 nanometer, dengan 5 core CPU dan 4 core GPU dan RAM 6GB, performa iPad Gen 11 ini masih sangat ngebut buat urusan kerja harian. Pilihan storage-nya start from 128GB, 256GB, dan 512GB bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi buat urusan ngetik-ngetik enak, gambar-gambar enak, editing video pun lancar jaya. Buka tutup aplikasi juga terasa ngebut dan gak ada lag. Saya bisa bilang nggak ada keluhan untuk iPad Gen 11 ini dalam hal performa. Buat gaming juga masih enak, ya meskipun punya layar gede dan agak kurang nyaman buat main game di iPad 11 inci ini, tapi urusan performa saya bisa bilang aman banget. iPad generasi 11 ini punya dua kamera, yaitu di bagian depan dan belakang. Dan menariknya, untuk kamera di bagian depannya ini tuh berada di tengah-tengah ketika dalam posisi landscape. Hasil kameranya udah cukup banget buat kebutuhan webcam meeting online ataupun video call. Dan untuk kamera belakangnya juga udah cukup banget buat kebutuhan foto dokumen dan ya foto atau rekam video juga dibutuhkan. Oke, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera depan dari iPad 11, direkam menggunakan resolusi Full HD 60 frame per second, dan audionya juga direkam langsung menggunakan si iPad 11. Bagaimana hasil suara dan juga perekaman menggunakan si iPad 11 ini. Dan ini adalah perekaman menggunakan kamera depan atau kamera yang ada di depan layar si iPad 11 ini. Silahkan nilai sendiri bagaimana hasilnya. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang atau kamera utama yang ada di iPad 11. Direkam menggunakan resolusi Full HD di 60 frame per second juga. Dan audionya juga direkam langsung menggunakan si iPad 11 ini. Bagaimana hasil perekaman dari kamera belakang iPad 11 dan juga bagaimana hasil perekaman suaranya. Silahkan nilai sendiri bagaimana hasilnya.
Dukungan aksesoris untuk iPad semakin kesini semakin lengkap dan semakin banyak pilihan ya. Dan saya pribadi juga melengkapi iPad sebelah saya ini dengan keyboard cover dan juga pensil. Jadi buat kebutuhan hari-hari, buat pekerjaan, buat office, buat editing, ini tuh udah nyaman banget karena sudah semakin banyak pilihan aksesoris yang bisa kita beli dengan harga yang sangat bervariatif. Jadi sangat nyaman buat dipakai setiap hari. Hal lainnya seperti speakers yang juga udah oke banget khasnya Apple, fingerprint yang udah menyatu dengan tombol power, USB Type-C yang bisa juga jadi display out, intinya udah oke banget buat kebanyakan orang. Sedikit saya mau bahas soal iPadOS 26. Ya, ketika saya buat video ini iPadOS 26 ini tuh masih public beta dan saya pribadi menggunakan iPadOS 26 versi public beta dan buat saya ini sangat menarik dan sangat imersif. Intinya respon saya untuk iPadOS 2026 ini sangat positif. Apple mengubah desain OS terbarunya untuk OS 26 tahun ini. Dia membawa desain liquid glass yang buat saya pribadi nggak ada masalah dengan desainnya. Namun yang menarik untuk iPadOS 26 adalah pengalaman yang diberikan seperti menggunakan macOS atau PC. Multitasking jadi terasa lebih menarik. Kalau dulu iPadOS rasanya hanya seperti iOS di iPhone yang dibesarkan karena punya bentang layar yang besar, sekarang rasanya lebih tertata dengan baik aja. Ya benar-benar mirip menggunakan macOS lah, meskipun nggak sepenuhnya sama. Sebagai informasi, iPad generasi 11 ini belum mendukung Apple Intelligence. Dan buat saya pribadi ini bukan sebuah deal breaker ya. Karena buat saya pribadi Apple Intelligence di Indonesia juga belum se-powerful itu. Jadi saya juga jarang banget pakai fitur yang ada di Apple Intelligence. Dan buat saya iPad 11 ini udah bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Buat pekerjaan office atau mungkin untuk editing-editing video tipis juga udah sangat nyaman. Buat main game-game hingga ringan hingga sedang juga udah sangat nyaman. Jadi iPad 11 ini saya rasa sangat aman dan sangat nyaman buat dipakai sama kebanyakan orang. Mungkin kalau kamu yang kalangan profesional untuk membuat desain-desain yang lebih pro, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih pro lagi, mungkin iPad 11 ini secara performance agak kurang ya. Tapi karena harganya yang di rentang harga 6 jutaan ya buat saya ini sangat worth it dan sangat oke. Kalau kamu seorang pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran yang tidak terlalu butuh iPad yang kenceng, iPad 11 ini bisa sangat saya rekomendasikan. Kalau dibandingin sama tablet Android lain yang harganya sejenis, jelas saya masih berani dengan iPad 11 ini. Karena chipset yang dibawa sama iPad 11 ini saya berani adulah dengan tablet Android yang dijual di rentang harga yang sama. Tapi kalau soal fitur mungkin tablet Android juga bisa dibilang lebih lengkap ya. Tapi buat kamu yang udah berada di ekosistem Apple, saya berani rekomendasikan iPad 11 ini buat jadi pelengkap device kamu sehari-hari. Oke, itu aja pengalaman saya bareng iPad 11. Bagaimana pendapat kamu soal iPad 11 ini? Apakah recommended atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan terima kasih buat kamu yang nonton video ini dari awal sampai selesai. Akhirnya Arifin pamit. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.